Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad pagi 20 Rabiul Awal 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di gedung M Koba Dewan Baitus Salam dalam sebuah kajian Islam ilmiah, yaitu dengan tema terhina karena hutang. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, Bapak Ibu, saudara-saudari, tuan-puan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu merahmati kita. Tema kita pada poin yang terakhir dari safari dakwah saya di Kuala Lumpur, Malaysia ini adalah terhina karena hutang. Dan ini adalah sebuah buku yang saya tulis dan di dalamnya menyebutkan tentang perihal hutang. Kita pada pertemuan kali ini mengangkat tema terhina karena hutang dan semoga materinya sudah dibagikan, yaitu bab pertama ada sekitar 5 atau 6 bab, ada sekitar 5 bab, ya, ada sekitar 5 bab. Bab pertama adalah pengagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap hutang. Maksud dari bab ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan perihal hutang. Beliau tidak meremehkan perihal hutang. Beliau tidak menganggap rendah perihal hutang tersebut. Salah satu bentuk perhatian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap hutang, beliau di awal-awal syariat Islam tidak mensalati orang yang meninggal dan masih mempunyai hutang. Jenazahnya tidak disalati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
menyuruh sahabat yang lain untuk menyalati orang yang meninggal dan membawa hutang tersebut. Ini di awal-awal syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Bukhari dari Salamah bin Al-Aqwa' radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi janazah liyusalliya 'alaiha. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepada beliau seorang jenazah untuk mensalati jenazah tersebut. Faqala hal 'alaihi dain. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah dia mempunyai hutang? Apakah jenazah ini mempunyai hutang? Maka para sahabat menjawab, la, tidak wahai Rasulullah. Fasalla alaih. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mensalati jenazah tersebut. Thumma utiya bi janazatin ukhra. Lalu didatangkan jenazah yang kedua. Kemudian sama, beliau juga menanyakan hal alaihi dainun. Apakah jenazah ini mempunyai tanggungan hutang? Maka para sahabat menjawab, na'am. Iya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu ala sahibikum." Salati jenazah kalian. Salati jenazah kalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang menjawab beliau, yaitu Abu Qatadah radhiyallahu an. Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, "Alayya dainuhu ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, hutang dia aku yang menanggung. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya mensolati jenazah tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya mensolati jenazah tersebut. Nah, ini lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal syariat Islam beliau tidak mau mensolati jenazah yang menanggung hutang, yang ketika mati ada hutangnya. Kemudian setelah itu syariatnya menjadi agak ringan. Agak ringan syariatnya. Apa itu? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ketika ada seorang jenazah yang meninggal dan mempunyai tanggungan hutang, maka beliau akhirnya mensolati jenazah tersebut. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta birrajulil mutawaffa alaihi dain. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau, ya itu materinya ada 2 halaman ya. Materinya ada 2 halaman. Sudah dapat semua? Ya. Materinya ada 2 halaman. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepada beliau seorang yang wafat dan mempunyai tanggungan hutang. Lalu beliau bertanya, hal taraka lidainihi fadlan? Apakah orang ini yang meninggal, yang membawa tanggungan hutang ini, ada harta yang dia pergunakan untuk membayar hutangnya? Maka fa in hudditha annahu taraka lidaini wafaan shalla alaih. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu bahwa ini orang yang meninggal, iya betul, dia punya hutang, tetapi dia punya harta untuk bayar. Maka Rasulullah SAW sholat. Nah ini kan awalnya beda. Awalnya Rasulullah SAW cuma bertanya, adakah dia punya hutang? Kalau ada, langsung tidak mau sholat. Langsung kata Rasulullah SAW, sallu ala sahibikum. Salati jenazah kalian.
Kemudian di syariat-syariat selanjutnya, syariatnya menjadi lebih ringan, lebih lemah. Apa itu? Rasulullah SAW tetap bertanya, adakah dia punya tanggungan hutang? Kata para sahabat, ada. Kalau seandainya, kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, adakah dia punya harta untuk bayar? Kata Rasulullah, kata para sahabat, ada. Nah, maka kalau seandainya ada, Rasulullah SAW sholat. Awalnya tidak begitu. Awalnya kalau punya hutang, meninggal dalam membawa hutang, tidak disolati. Paham ya? Itu bedanya. Jadi pertama sangat keras. Siapa saja yang meninggal mati kemudian membawa hutang, punya tanggungan hutang, tak disolati oleh Rasulullah SAW. Tapi marhalah yang kedua, periode yang kedua, Rasulullah SAW didatangkan jenazah pada beliau. Lalu beliau tanya, punya hutang tidak jenazah ini? Kalau punya hutang, tanya lagi beliau, apa orang ini punya harta untuk bayar? Kalau ada, disolati oleh Rasulullah SAW. Kalau tidak ada, baru kata Rasulullah SAW, sallu ala sahibikum. Falamma fatahallahu alaihi al-futuh, qala ana awla bil mu'minina min anfusihim. Faman tuwfiya minal mu'minin fataraka dainan fa'alayya qada'uhu wa man taraka malan faliwarathatihi. Yang artinya, di periode yang ketiga lebih ringan lagi. Periode yang ketiga lebih ringan lagi. Apa periode yang ketiga? Yaitu barang siapa yang meninggal, kemudian dia tidak sanggup untuk bayar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membayarkannya. Ini periode ketiga, lebih ringan. Jadi periode pertama bagaimana? Datang jenazah, beliau tanya, punya hutang tidak? Kalau punya hutang, sholati jenazah kalian. Tak tahu urusan saya. Sholati jenazah kalian. Disolati juga, tapi tidak dapat doa dari Rasulullah SAW. Periode yang kedua lebih ringan lagi. Ya, punya hutang tidak? Punya. Ada harta untuk bayar tidak? Ada. Maka baru beliau sholat. Kalau tidak ada harta, baru beliau katakan sholati jenazah kalian. Yang ketiga adalah apabila ada kaum muslimin yang tidak sanggup bayar hutang, maka beliau mengatakan, aku yang lebih berhak untuk mengurus orang-orang beriman. Siapa yang meninggal dari orang-orang beriman, lalu dia mempunyai tanggungan hutang, maka aku yang melunasinya. Nah, ini menunjukkan dari awal Nabi Muhammad SAW mengagungkan perihal hutang. Ya, jadi jangan bermudah-mudah seseorang untuk apa? Untuk berhutang. Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah, seorang ulama Islam abad ke-6 Hijriah. Beliau mengatakan, imtina'un Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anis salati 'alal madyunin imma litahdhir 'anid dain waz-zajri 'anil mumatalah wat-taqsir fil ada' aw karahata an yuqifa du'aahu bisababi ma 'alaihi min huquqin nas wa madzalimihim. Ini perhatikan baik-baik. Ini penting. Kata Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menahan diri, tidak mau menyolati orang yang mempunyai hutang. Ada beberapa sebab. Satu, untuk memperingatkan dengan keras agar tidak berhutang. Dua, untuk memperingatkan dengan keras agar tidak menunda-nunda bayar hutang. Tiga, memperingatkan dengan keras agar tidak meremehkan membayar hutang. Empat, ini yang bahaya nih. Empat, perhatikan. Yaitu Nabi Muhammad SAW membenci kalau beliau sholat atas jenazah yang punya hutang, maka nanti doa beliau tidak dikabulkan. Kenapa? Orang yang punya tanggungan terhadap orang lain, maka ruhnya tidak naik ke atas langit. Ruhnya tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad SAW enggan untuk sholat terhadap orang yang punya hutang.
terhadap orang yang mati yang membawa tanggungan hutang. Karena beliau khawatir nanti doanya tidak sampai ke langit. Kenapa? Karena orang yang meninggal bawa hutang, dia masih mempunyai keterkaitan dengan manusia. Dia masih ada hubungan dengan manusia. Tidak akan pernah selamat sebelum dia selesaikan urusan dia dengan manusia tersebut. Nah, ini bahayanya. Jadi ada 4 sebab kenapa Nabi Muhammad SAW di awal-awal syariat tidak mau mensalati jenazah orang yang mempunyai tanggungan hutang. Yang pertama, karena yaitu untuk memperingatkan dengan keras tentang bahaya hutang. Bahaya berhutang. Yang kedua, memperingatkan dengan keras agar tidak menunda-nunda pembayaran hutang. Yang ketiga, mengingatkan dengan keras agar jangan meremehkan pembayaran hutang. Yang keempat, kenapa beliau tidak mau mensolati jenazah yang mempunyai hutang? Karena beliau khawatir doa beliau tidak dikabulkan oleh Allah. Kan orang yang sholat jenazah itu kan mendoakan. Takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua sholawat, takbir ketiga, takbir keempat kan doa. Maka beliau khawatir kalau mensalati jenazah orang yang punya hutang, maka beliau khawatir doa beliau tidak dikabulkan. Kenapa? Karena orang yang punya hutang ini, jenazah yang punya hutang ini masih ada hubungan dengan siapa? Dengan manusia. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi penjelasan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Fathul Bari. Qala al-ulama ka'anna alladhi fa'alahu sallallahu alaihi wasallam min tarki salati ala man alaihi daynun liyuharridha an-nasa ala qada'i ad-duyuni fi hayatihim والتوصل إلى البراءة منها لئلا تفوتهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. Seakan-akan yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa tidak menyalati seorang yang mempunyai tanggungan hutang adalah agar menggugah manusia untuk melunasi hutang di dalam semasa hidup mereka. Jangan sampai mati bawa hutang, itu dia. Agar melunasi hutang semasa hidup mereka dan menyampaikan. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak mau sholat kepada orang yang jenazah yang punya hutang. Nabi Muhammad SAW ingin menyampaikan sebuah risalah. Apa? Agar tidak lepas, agar siapa yang bawa hutang saat mati tidak dapat doa dari Rasulullah SAW. Nah, ini berat. Kalau doa dari kita mah biasa, tapi kalau doa dari Rasulullah SAW, ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu poin pertama, bentuk pengagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap hutang. Beliau di awal-awal syariat Islam tidak mau menyolati. Kemudian mau menyolati kalau ada harta yang tersisa dari harta waris. Kemudian baru setelah itu beliau mengatakan, siapa kaum muslimin yang mati meninggalkan hutang, maka aku yang membayarnya. Taib. Bentuk kedua pengagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap hutang adalah beliau berdoa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah agar tidak terlilit hutang. Paham terlilit ya? Bahasa Malaysia apa? Terlilit. Tercebur hutang. Apa itu? Terlilit ya. Terlilit hutang. Artinya terlalu banyak hutangnya. Nabi Muhammad SAW berdoa, jangan sampai hutangnya terlalu banyak. Lihat doa beliau dalam hadis riwayat Bukhari dari Amr bin Abi Amr radhiyallahu anhu, qala sami'tu Anas rahimahullah qala sami'tu Anasan radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, adalah senantiasa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung denganmu, minal hammi wal hazan,
dari rasa resah dan sedih. Wal ajzi wal kasal, dari lemah dan malas. Wal jubni wal bukhl, dari sifat pengecut dan bakhil. Wa dhala'id dain, dan dari beratnya hutang. Wa ghalabatir rijal, dan dari dikalahkannya musuh. Ini salah satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dijauhkan dari hutang. Dan semestinya kaum muslimin menghafal doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa ghalabatid dain wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Kemudian doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Ya, ini saya tuliskan saja. Nanti Bapak Ibu kan mungkin di materinya tidak ada ya. Ada enggak? Tak ada. Ya, yang ada adalah doa agar cepat bisa bayar hutang. Sebelum cepat bayar hutang, maka kita minta perlindungan dulu agar jangan berhutang. Ya, agar jangan berhutang. Saya tuliskan ada dua doa ke Abu Talha sehingga bisa dihafal doa-doanya. Ada dua doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW minta perlindungan dari hutang. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wal ajzi wal kasal. Wal jubni nanti tinggal dipoto saja, kemudian bisa dihafal. Wal jubni wal bukhl wa dhala'id dain. Ini yang inti ini apa tentang hutang. Wa dhala'id dain. Dhala' itu artinya berat. Dhala'id dain. Wa ghalabatir rijal, dikalahkan musuh. Kemudian doa yang kedua adalah Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari banyak dosa dan banyak hutang. Maghram, maghram itu banyak hutang. Jangan kasih nama anak maghram. Itu banyak hutang. Taib, ahibati hafizakumullah, lihat lagi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ini, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Dari Urwah anna Aisyah radhiyallahu anha akhbarathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi shalah. Lihat ya. Kana yad'u fi shalah wa yaqul Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Faqala lah qailun ma aktsara ma tasta'idzu ya Rasulullah minal maghram. Qala inna ar-rajula idza gharima haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Artinya perhatikan baik-baik. Ini bagus hadisnya. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW sering, senantiasa, selalu berdoa di dalam sholat. Berdoa di dalam sholat. Berarti kapan doanya dalam sholat?
bisa ketika sujud atau ketika sebelum salam. Setelah innaka hamidum majid, maka baca doa ini sebelum salam. Dan baca doa-doa yang lain. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghrab. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari banyak dosa dan banyak hutang. Lalu ada orang bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau sering sekali meminta perlindungan dari banyak hutang? Apa sebabnya? Kenapa engkau sering sekali meminta perlindungan dari banyak hutang? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang jika ia banyak hutang, niscaya ia berdusta jika berbicara, dan ia ingkar jika berjanji. Ini dua sebab kenapa beliau sering minta perlindungan dari banyak hutang. Karena kalau berbicara, orang yang banyak hutang berbicara, dia banyak dusta. Kalau janji, banyak ingkar janji. Oh, bulan depan tanggal 1 saya bayar hutang. Saya tahu bulan depan tanggal 1 tak ada rimbanya. Kemana tak tahu. Banyak dusta, banyak ingkar janji. Nah, kemudian juga ahibati hafizakumullah taala, di sana ada riwayat yang lain juga, yang ketiga, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa ghalabatil adu wa syamatitil a'da. Ini hampir sama dengan, nanti saya akan tulis sebentar lagi. Dari hadis riwayat Imam An-Nasai dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u bihaula'il kalimat. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa ghalabatil adu wa syamatatil a'da. Allahumma inni a'udzubika min, ada 3 dia, ghalabatid dain, dikalahkan oleh hutang. Itu bahasa letterleknya, dikalahkan oleh hutang. Artinya hutangnya menceburkan dia, melilit dia, dikalahkan oleh hutang. Wa ghalabatil adu, dikalahkan oleh musuh. Ya ampun. Wa ghalabati wa syamatatil a'da. Syamatatil a'da. Syamatatil a'da. Apa syamatatil a'da? Keburukan musuh, tipu daya musuh. Ada. Nah, ini 3 ya, doa agar minta perlindungan dari hutang. Semestinya seorang muslim menghafalnya agar tidak terlilit hutang, tidak dikalahkan hutang. Allahumma inni a'udzubika minal hamm wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghrab. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa ghalabatil adu wa syamatatil a'da. Nah, dari hadis-hadis ini kita mengetahui akhirnya bahwa perkara hutang menurut Rasulullah SAW berat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW beliau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak masuk ke dalam perkara hutang. Baik. Timbul pertanyaan. Nah, ini timbul pertanyaan. Ustadz, bukankah di dalam Al-Quran hutang boleh? Di dalam hadis hutang boleh? Bahkan Rasulullah SAW pun berhutang. Ya, maka jawabannya coba perhatikan sekarang. Memang di dalam surat Al-Baqarah ayat 282 bahwa hutang boleh. Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, yaitu berhutang, untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Ini menunjukkan bolehnya hutang. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang mempunyai kitab tafsir As-Sa'di, dan saya nasihatkan kalau Bapak Ibu, tuan puan sekalian ingin belajar tafsir pelan-pelan bagi pemula,
setiap malam baca satu halaman, ya. Bacalah tafsir As-Sa'di. Ini lebih mudah dipahami karena penulisnya ulama Islam abad ke-14 Hijriah. Jadi mudah untuk dipahami. Ya. Tafsir As-Sa'di atau tafsir Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan. Itu nama aslinya, tapi terkenal dengan tafsir As-Sa'di karena penulisnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan pada ayat ini, Al-Baqarah 282, "Hadhihi ayatud dain wa hiya atwalu ayatil Qur'an." Wa qad ishtamalat ala ahkamin 'azimah jalilatul qadri wa jalilatul manfaati wal miqdar. Ahaduha annahu tajuzu jami'u anwa'il mudayanat min salamin wa ghairihi. Beliau mengatakan ini adalah ayat hutang dan ayat paling panjang dalam Al-Qur'an. Di dalamnya terdapat hukum-hukum yang agung yang sangat bermanfaat. Salah satunya adalah boleh berhutang dengan segala macam jenisnya. Nah, boleh berhutang dengan segala macam jenisnya. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab beliau, kitab Ar-Rasail Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan terhadap ayat ini min fawaidil ayah jawazud dain. Termasuk faidah ayat Al-Baqarah 282 adalah bolehnya berhutang. Sawa'un kana hadha ad-dainu thamana mabi'in aw qardan أو أجرة أو صداقا أو عوض خلع أو أي دين يكون المهم في الآية إثبات الدين شرعا. Baik itu hutang berupa berhutang ketika kita membeli barang, atau pinjam meminjam, atau berhutang saat kita menyewa barang, atau berhutang saat kita tidak bisa bayar mahar, atau berhutang saat kita perempuan menggugat suaminya cerai, maka itu hukumnya khulu', maka harus mengembalikan mahar yang pernah diberikan oleh suami, kemudian istrinya tidak bisa bayar, maka itu disebut hutang khulu'. Hutang khulu'. Nah, itu boleh. Atau hutang jenis apapun, yang penting di dalam ayat ini bolehnya dan tetapnya berhutang secara hukum syar'i. Ya, secara hukum syar'i. Lalu kenapa Rasulullah SAW minta perlindungan? Kalau dia boleh, kenapa Rasulullah SAW minta perlindungan dari hutang? Maka jawabannya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Aini rahimahullah di dalam kitab Umdatul Qari' Syarah Sahih Bukhari, fihi basya'atud dain. Di dalam hutang itu, di dalam hadis minta-minta perlindungan ini terdapat menunjukkan buruknya hutang. Buruknya apa? Hutang. Wa shiddatihi wa ta'diyatihi da'in ila irtikabil kadhib wal khalafi fil wa'di alladzaini huma min sifatil munafiqin. Kenapa Rasulullah SAW minta perlindungan dari hutang? Karena buruknya hutang, satu, menyebabkan seorang yang berhutang suka berdusta. Yang ketiga, menyebabkan seorang yang berhutang suka ingkar janji. Itu penyebab kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau minta perlindungan dari hutang. Baik, sekarang masuk kepada bab yang kedua. Perkataan para ulama tentang bahayanya dan buruknya hutang. Apa sih perkataan para ulama tentang bahayanya dan buruknya hutang? Yang pertama, perkataan Umar bin Abdul Aziz. Siapa itu Umar bin Abdul Aziz? Seorang tabi'i. Siapa itu tabi'i? Yang bertemu dengan sahabat Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhu rahimahullah. Umar bin Abdul Aziz bahkan disebut-sebut sebagai Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Khamis. Khalifah Ar-Rashid yang kelima. Kita tahu khalifah itu cuma ada 4 yang baik. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Khulafaur Rasyidin. Nah, para ulama sejarah mengatakan ada Khalifah Rashid yang kelima. Siapa itu? Yaitu Umar bin Abdul Aziz dari kalangan tabi'i. Kenapa? Karena keadilan kemakmuran yang terjadi pada zaman Umar bin Abdul Aziz sama dengan ketika keadilan kemakmuran terjadi pada zaman 4 Khalifah Rashidah. Umar bin Abdul Aziz berwasiat. Perhatikan wasiatnya disebutkan di dalam kitab Umar bin Abdul Aziz Ma'alimul Islah wa Tajdid. Beliau mengatakan, usikum alla tudayinu walau labistumul aba'a fa inna ad-daina dhullun bin nahar wa hammun bil lail. Aku wasiatkan kepada kalian agar tidak berhutang.
Aku wasiatkan kepada kalian agar tidak berhutang. Meskipun kalian merasakan kesulitan hidup. Ya, misalkan seorang punya mobil, punya kereta. Menghidupkannya, menyalakannya lebih lama daripada mengendarainya. Ya, karena mogok terus keretanya. Tapi jangan berhutang. Ya, walau labistumul aba, meskipun hidup kalian sulit. Fa inna ad-daina dhullun bin nahar wa hamun bil. Lihat, karena hutang itu ya membuat hina di siang hari. Kenapa membuat hina di siang hari? Kita tidak mau ya ke gedung atau bangunan Mkoba untuk kajian di Dewan Baitul Salam gara-gara saya punya hutang sama Bapak Fulan. Dia hina di hadapan manusia, hutang itu. Membuat orang terhina. Membuat orang rendah di hadapan manusia. Terutama di hadapan yang menghutanginya. Wahamun bilail, dan resah di malam hari. Gelisah, tak tenang. Kenapa? Mikirin hutang. Nanti besok ada telepon, ditagih saya. Nanti besok ada orang datang ke rumah, ditagih saya hutang saya. Tidak tenang. Jadi siang hari hina, malam hari resah. Fada'uh, maka kemudian beliau mengatakan, tinggalkanlah, taslam lakum aqdarukum wa aradakum wa tabqa lakumul hurwah fin nasi ma baqitum. Maka tinggalkanlah hutang. Niscaya kewibawaan kalian selamat. Kemudian kemuliaan kalian, kehormatan kalian akan tetap di tengah manusia selama kalian hidup. Adapun kalau banyak hutang, ya tadi, jadi rendah dia di hadapan manusia. Orang misalkan nih, ada orang menagih hutang ke saya. Den, bayar hutang. Maka bapak-bapak sekalian akan diam saja. Tak bisa melawan. Kenapa? Karena dia sekarang menagih haknya pada saya. Itu yang terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada seorang sahabat yang menagih hutang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, iqdid dain. Wahai Rasulullah, dengan keras suaranya. Bayar hutangmu. Para sahabat langsung megang pedang. Mau membunuh orang tersebut. Tidak sopan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beradab. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Dah. Fa inna li sahibil haqqi maqalan. Biarkan, diam dia. Biarkan dia berbicara. Orang yang punya hak yang pantas berbicara. Nah, ini namanya ad-dain dhullun bin nahar wa hamun bil lail. Ya, hutang itu menghinakan di malam hari, di siang hari, dan meresahkan di malam hari. Makanya bukunya temanya adalah terhina karena hutang. Lagi, lihat perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam kitab Al-Aqdul Farid. Ra'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu rajulan mutaqanni'an faqala lah kana Luqmanul Hakim yaqul al-qina'u ribatun bil-lail dhullun bin-nahar faqala ar-rajulu inna Luqmanal Hakim lam yakun alaihi dayn. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, pernah melihat Umar bin Khattab waktu itu menjadi khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau melihat seorang lelaki memakai qinna'. Qinna' itu adalah seorang lelaki tapi memakai surban, surbannya cuma kelihatan matanya. Seperti persis kayak ninja begitu ya. Persis seperti kayak ninja. Saya akan contohkan misalkan nih qinna. Nah ini contoh bahwa orang memakai qinna itu seperti ini. Nah ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melihat orang seperti ini. Kemudian Rasul Umar bin Khattab mengatakan, Luqman Al-Hakim, yaitu yang ada di dalam Al-Quran, beliau pernah mengatakan, al-qina'u ribatun bil-lail, dhullun bin-nar. Artinya, memakai surban seperti itu, kalau dipakai di malam hari, mendatangkan kecurigaan. Maling ini.
Tapi kalau dipakai di siang hari mendatangkan kehinaan. Maka orang yang memakai surban tadi dengan seperti itu tadi mengatakan, Luqman Al-Hakim dia belum pernah punya hutang. Saya begini karena saya punya hutang, agar tidak diketahui oleh orang yang menghutangi saya bahwa saya keluar rumah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ada lagi perkataan yang menarik yang dikatakan oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair rahimahullah, hafizahullah taala. Beliau ulama Islam, masih hidup sampai sekarang, abad ke-15 Hijriah, salah satu anggota dari panitia tetap untuk pembahasan ilmiah dan fatwa di Kerajaan Arab Saudi, dan termasuk anggota Majelis Ulama Besar Arab Saudi. Beliau mengatakan, lihat, wala syakka anna ad-daina kama yaqulu ahlul ilm dhullun bin nahar wa hamun bil lail. Tidak diragukan lagi bahwa hutang sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, dia adalah kehinaan di siang hari dan keresahan di malam hari. Hatta qala ba'dhuhum, sampai sebagian mereka mengatakan, annahu ma dakhala ad-dainu fi qalbi rajul illa kharaja min aqlihi biqadri ma la ya'uduhu ilaih. Bahwasanya kalau ada seseorang punya hutang, maka akalnya hilang sebesar hutang yang dia miliki. Jadi hutang itu bisa membuat apa? Gila. Sebesar hutang yang masuk ke dalam tubuhnya, sebesar itu pula akalnya keluar dari tubuhnya, yang tidak kembali lagi kecuali kalau dia bayar hutang. Makanya orang-orang banyak stres karena banyak hutang. Stres gara-gara banyak hutang. Paham stres ya? Iya. Taib. Ad-dain, nah, kemudian beliau mengatakan, ad-dainu dhullun bila syak. Hutang kehinaan, ya, tanpa ada keraguan. Wad-dain sahibun ma'rufun alaik. Orang yang menghutangi adalah orang yang paling kamu kenal. Misalkan nih, ya, abang ini berhutang. Yang menghutangi ada di belakang. Dia paling ada semacam aroma, ada dia di belakang saya nih. Ada aroma. Ya. Orang yang menghutangi kita paling kita kenal. Meskipun ada di belakang dia. Mungkin ada di bawah, kita tahu. Kayaknya gelagatnya dia mau datang ke atas sini nih. Nah, itu hinanya orang yang berhutang. Walau rafa'a sautahu 'alaik law adzaka ma ahadan yalumuhu. Kalau seandainya ada orang yang menghutangi mengangkat suaranya, menagih hutangnya. Ada orang yang menghutangi menyakiti orang yang berhutang, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Meskipun tidak boleh kita kalau menagih hutang, kita memakai debt collector, tak boleh lah. Ya, dipukulin tak boleh. Tapi kalau ada kejadian, maka orang tidak bisa menolong. Kenapa? Karena dia tidak mampu bayar hutang. Lihat, itu hinanya orang yang berhutang. Ta'ridu nafsaka lil ihanah. Engkau meletakkan dirimu gara-gara hutang untuk dihinakan. Ta'ridu nafsaka ahyanan lil hajar. Lihat ini. Dan engkau meletakkan dirimu gara-gara hutang untuk hajar. Hajar itu atau hijr. Hajar atau hijr dua-duanya boleh. Hijr itu adalah seorang yang berhutang. Dia tidak sanggup bayar, tapi dia punya gaji setiap bulan. Maka karena dia punya hutang dan belum bayar, pemerintah ikut turun campur. Ikut turun tangan. Bagaimana caranya? Gaji yang dia miliki tidak bisa diambil. Sebagian dibayarkan ke hutangnya, sebagian diberikan nafkah untuk anak istrinya, sebagian kecil untuk dirinya. Itu namanya hukum hijr. Hukum apa? Hijr. Ya. Nah, itu rendahnya, hinanya orang yang berhutang, dia akan kena hukum hijr. Wa ta'ridu nafsaka ahyanan lis-sijn wa ta'dib. Dan kadang-kadang engkau meletakkan dirimu gara-gara hutang di penjara. Famithlu hadzal insan fi ghunyatin anhu. Maka orang seperti ini sangat tidak diperlukan hidup di dunia. Ya, sedih orang yang berhutang gara-gara hutangnya di penjara, tidak mampu bayar di penjara. Ada di Arab Saudi, ada lembaga kedermawanan.
Namanya apa? Tafrijul qurubat. Menghilangkan kesulitan-kesulitan orang. Termasuk yang mereka hilangkan adalah apabila ada seorang istri punya anak banyak, suaminya masuk penjara karena hutang. Maka lembaga kedermawanan ini memberikan santunan dermanya kepada si perempuan ini. Kenapa? Karena ya suaminya masih di penjara. Nah, banyak orang-orang yang berhutang di penjara. Nah, inilah kehinaan orang yang berhutang. Itu bab yang kedua. Bab yang ketiga. Nah, ini yang patut diperhatikan. Yaitu bab yang ketiga adalah ancaman bagi yang berhutang dan meremehkannya. Ancaman. Maksudnya di dunia dan di akhirat. Bagi yang berhutang dan meremehkannya. Yang pertama, seorang yang berhutang ditahan dari masuk surga. Ditahan maksudnya apa? Bukan berarti tidak masuk surga, tapi tahan dulu. Sampai dibayar hutangnya. Dan para ulama mempunyai kaedah di dalam hidup. Hubungan sesama manusia dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempunyai kaedah begini. Huququllah mabniyatun 'alal musamahah. Wa huququl adamiyyin mabniyatun 'alal musyahah. Kalau ada hak antara hamba dengan Allah, maka ini dibangun di atas pemaafan dari Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Kalau kita melakukan kesalahan, kita bertobat, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah Maha Penerima taubat. Taib. Tapi kalau hubungannya dengan manusia, saya beri contoh ya, kalau manusia tidak sholat, manusia tidak puasa, manusia tidak haji, ya, kemudian dia bertobat kepada Allah, Allah Maha Pengampun, selesai urusan. Allah Maha Pengampun. Tapi kalau hubungannya dengan manusia, hutang tak bayar, suka mukul orang, suka membunuh orang, suka mengambil harta orang tanpa kebenaran, tidak dikembalikan, ini urusannya dibangun di atas saling meminta nanti di hari kiamat. Tidak akan selesai masuk surga, masuk neraka kecuali dia menyelesaikan dulu urusannya. Jangankan Bapak Ibu, Tuan Puan sekalian, kalau seandainya antara manusia dengan manusia, antara binatang dengan binatang saja harus diselesaikan. Ada hadis berbunyi, tuqadu lisyatil jalha minasyatil qurana. Ditarik kambing yang patah tanduknya di hari kiamat, dihadapkan di hadapan Allah. Kemudian ditarik kambing yang mematahkan tanduknya. Ini kambingnya patah tanduknya, yang mematahkan ini dihadapkan di hadapan Allah di hari kiamat. Hatta yuqtassa minhu, sampai diambil darinya. Sampai diambil darinya kisasnya. Bagaimana manusia dengan manusia? Binatang saja begitu. Itulah makanya para ikhwah, seorang yang berhutang ditahan dari masuk surga sampai dia lunasi hutangnya. Bagaimana cara melunasinya? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man kana 'indahu madlamatun li akhi falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham, walakin bil hasanat was sayyi'at." Siapa yang di dunia mempunyai kezaliman terhadap saudaranya, maka hendaknya dia selesaikan di dunia, minta halal. Mohon maaf, minta halal, kembalikan yang pernah dia ambil. Sebelum datang nanti hari kiamat, yang mana tidak ada lagi minta halal. Nggak ada lagi, di akhirat tuh minta halal tak ada. Minta halal tidak ada, minta maaf tidak ada. Dan orang yang dimintai halal tidak akan pernah memaafkan. Kenapa? Karena dia perlu masuk surga. Sedangkan masuk surga perlu pahala yang banyak. Salah satu hal yang menghasilkan pahala adalah dari orang yang pernah menzaliminya. Orang yang pernah berhutang tapi tidak bayar pada dia. Maka sini pahalamu. Itulah yang dikatakan oleh para ulama, huququl adamiyyin mabniyatun 'alal musyahah. Hak antar sesama muslim itu dibangun di atas saling meminta di hari kiamat. Mana hak saya? Oh, ini hak kamu. Yang berbuat zalim memberikan pahala. Yang dizalimi mendapatkan pahala. Kalau yang berbuat zalim itu habis pahalanya, maka yang dizalimi
memberikan dosa. Nih, ambil dosa saya. Makanya ditahan dari masuk surga. Selesaikan dulu urusannya. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu ma'surun bidainihi." Sesungguhnya saudaramu yang meninggal tersebut tertahan gara-gara hutangnya. Al-Syekh Al-Muhaddits Baqiyatus Salaf, ulama tersisa dari ulama salaf di abad ini, Al-Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullah taala, beliau mengatakan ketika mengomentari hadis tadi, mahbusun an dukhul jannah, tertahan dari masuk surga. Selesaikan dulu urusannya dengan hutang baru masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dari Thauban, mantan budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man faraqar ruhul jasada wa huwa bari'un min thalathin al-kibri wal ghululi wad duyuni fahuwa fil jannah aw wajabat lahul jannah." Yang artinya, siapa yang ruhnya berpisah dari jasadnya, artinya mati, dalam keadaan ia terlepas dari 3 perkara: kesombongan, harta rampasan perang yang diambil tanpa kebenaran, dan hutang, niscaya ia dalam surga atau wajib baginya masuk ke dalam surga. Ini dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa siapa yang berhutang ancamannya ditahan dari masuk surga. Sampai kapan, Pak? Sampai dilunasi hutangnya, dibayar hutangnya. Bagaimana bayarnya, Pak? Dengan pahala. Mentransfer pahala kepada orang yang pernah dia zalimi. Ya, atau mendapatkan pahala maksud saya dari orang yang pernah dizaliminya. Dalil yang lain, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda'an." Ruh seorang beriman tergantung dengan hutangnya. Tidak akan dibuka pintu langit. Kan kita ini, Pak, kalau mati, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kematian. Kita ini kalau mati, ruh kita keluar dari sisi kepala. Kalau kita orang beriman, ahli ketaatan, maka tidak sekejap mata ruh tersebut berpisah dari tubuhnya, maka langsung dikaini kain kafan dari surga. Kemudian dibawa keranda dari surga oleh para malaikat. Kemudian diangkat ke langit. Ke langit dunia bertanya, siapa ruh yang baik ini? Kemudian disebutkan nama-nama dia di dunia. Oh, dia fulan bin fulan, dia orang baik begini-begini. Kemudian dibukakan pintu surga, pintu langit untuknya. Kemudian naik ke langit 1, langit 2. Setiap langit senantiasa malaikat mengatakan, siapa ruh yang baik dan baunya wangi ini? Itu kalau orang beriman. Tapi kalau yang punya hutang, maka pintu langit tidak akan terbuka. Sampai kapan? Sampai dilunasi hutang. Sedangkan yang tadi yang beriman yang tidak punya hutang tadi, ya, dia sampai ke langit ke-7 sampai Allah mengatakan, "Uktub li ibadi fil illiyin." Tuliskan hamba-hambaku, nama hambaku di dalam daftar penghuni surga. Dan kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya di alam barzakh. Kembalilah dia. Adapun yang ruh tadi, jangankan bisa naik, dibukakan pintu langit saja tidak dibuka. Sampai dibayar hutangnya. Jadi bukan perkara mudah berarti. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ahibati hafizakumullah taala. Kemudian yang kedua, ancaman berhutang adalah berhutang dosanya tidak diampuni sampai dibayar hutangnya. Kalau tadi tidak masuk surga, ini sekarang dosanya tidak diampuni sampai dibayar hutangnya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi dain falaysa bid-dinar wala dirham, walakinnahal hasanat wasayyiat." Siapa yang meninggal dan membawa tanggungan hutang, maka tidak bisa di akhirat dia bayar dengan emas dan perak, real dan rupiah, ringgit, tidak bisa. Tetapi apa? Tetapi dia bayar dengan pahala
atau dosa. Apa maksudnya pahala atau dosa, Pak? Dia mentransfer pahala atau dia mendapatkan transfer dosa karena tidak bayar hutang. Nah, ini para ikhwah, itu ancaman yang kedua. Ya, ancaman yang kedua bahwasanya orang yang tidak bayar hutang tidak diampuni dosanya oleh Allah SWT. Lihat hadis yang lain, hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yughfaru lisyahid kullu dzambin illa dain." Orang yang mati syahid diampuni dosanya. Orang yang berperang di jalan Allah, kemudian mati di dalam peperangan karena menegakkan agama Allah, diampuni dosanya kecuali dosa hutang. Ya, kecuali dosa hutang. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bagaimana beratnya perkara hutang. Lihat penjelasan dari Imam Nawawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Na'am, in qutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasib muqbilun ghairu mudbir thumma a'adahu faqala illa ad-dain fa innahu Jibril qala li fihi hadhihi al-fadilah al-'azimah lil mujahid wa hiya takfiru khataaya kullaha illa huquq al-adamiyyin wa innama yakunu takfiruha bihadhihi syurut al-madhkurah wa huwa an yuqtala sabiran muhtasiban muqbilan ghaira mudbir wa fihi anna al-a'mal la tanfa illa biniyati wal ikhlas." Ada perkara menarik yang saya bacakan. Nah, ini lihat. Beliau mengatakan fa fihi tanbihun ala jami'i huquqil adamiyyin wa annal jihad wasyahadah wa ghairahuma min a'malil bir la yukaffir huquqal adamin innama yukaffir huquqallahi ta'ala. Perhatikan baik-baik. Beliau mengatakan di dalam hadis bahwa orang yang mati syahid diampuni seluruhnya dosanya kecuali hutang. Di dalamnya terdapat peringatan keras atas seluruh hutang terhadap manusia, bahwasanya berjihad, mati syahid, dan amal-amal soleh lainnya tidak dihapuskan dengan amal soleh. Tidak menghapuskan dosa hutang, maksud saya. Jadi kan gini Pak, kaidah dalam agama Islam itu, kalau Anda punya dosa, beramal solehlah. Amal soleh ini akan menghapuskan dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqillah haitsuma kun wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah dosa dengan amal soleh. Amal soleh ini akan menghapuskan dosanya. Paham sampai sini? Baik. Kecuali hutang. Itu yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Bahwasanya di dalam hadis ini terdapat peringatan keras bahwa hak antar sesama manusia, hutang, ya, tidak bisa dihapus dengan amal soleh. Bahkan amal solehnya jihad nggak dihapus. Walaupun amal solehnya jihad, tidak bisa menghapus apa? Menghapus hutang. Ini para ikhwah, berat ya. Maka jangan bermudah-mudah untuk memperbanyak hutang dalam hidup kita. Nah, ahibati hafizakumullah ta'ala. Kemudian yang ancaman yang ketiga, yaitu bagi orang yang berhutang, barang siapa yang menzalimi orang lain, maka akan diambil pahalanya atau dilimpahkan kepadanya dosa orang yang ia zalimi. Ini sudah kita sebutkan tadi, ya. Di antaranya hadis yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis tentang orang yang bangkrut di hari kiamat. Hadis tentang muflis. Pernah dengar hadis muflis? Coba saya bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis qalu al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata' qala innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha
wa akala ma hadha wa safaka hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanati wa hadha min hasanati fa in faniyat hasanatu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Artinya Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapa orang yang pailit? Tahu arti pailit, Pak? Rugi. Tahu arti pailit? Ya, muflis, ya, orang yang bangkrut. Maka para sahabat menjawab, seorang yang pailit di antara kita adalah seorang yang tidak mempunyai harta, tidak punya uang. Maka Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya orang yang pailit, bangkrut dari umatku adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan pahala sholat. Dia ahli sholat berarti, ahli puasa, ahli zakat. Tetapi ia datang dalam keadaan sudah menghina orang ini, menuduh berzina orang ini, makan harta orang ini tanpa kebenaran, menumpahkan darah orang ini, serta memukul orang itu. Maka orang yang dizaliminya diberikan dari kebaikannya, dan orang lainnya yang dizaliminya ini diberikan dari kebaikannya. Artinya dia bagi-bagi pahala kepada orang yang pernah dia zalimi. Orang yang pernah dia pukul, dia bagi pahala. Orang yang pernah dia hina dengan lisannya, dia bagi pahala. Orang yang pernah dia berhutang kepadanya nggak bayar, dia bagi pahala. Ini orang yang apa tadi bahasa Arabnya muflis. Jangan kasih anak-anak nama anak muflis. Itu orang yang bangkrut, pailit di hari kiamat. Muflis. Mukhlis boleh. Mukhlis. Muflis jangan pakai F. Muflis. Ya. Kalau habis pahala orang yang bagi-bagi ini, maka apa yang dia terjadi pada dirinya? Dia akan menanggung dosa orang-orang yang pernah ia zalimi. Nah, ini menunjukkan poin yang ketiga, ancaman dari berhutang, ia akan membagi-bagikan pahala atau menerima dosa dari orang lain. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, poin selanjutnya bab yang keempat. Hutang diperbolehkan, tetapi kenapa diancam dengan siksa di akhirat? Hutang diperbolehkan, tetapi kenapa diancam dengan siksa di akhirat? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perhatikan baik-baik. Kalau kita perhatikan, orang yang berhutang itu ada 3 keadaan. Orang yang berhutang ada 3 keadaan. Keadaan pertama, seorang yang meninggal dalam keadaan berhutang dan meninggalkan harta yang digunakan untuk pelunasan hutangnya. Artinya dia berhutang dan dia mati saat dia berhutang, tapi dia ada harta untuk bayar. Maka orang seperti ini tidak masuk ke dalam ancaman tadi. Karena apa? Karena dia punya harta untuk membayar. Berarti dia tidak masuk ke dalam ancaman-ancaman tadi. Tidak diampuni dosanya, ditahan masuk surga, kemudian habis pahalanya. Tidak masuk dia. Ini keadaan pertama. Keadaan yang kedua, seorang yang meninggal dalam keadaan berhutang dan tidak meninggalkan harta untuk melunasi hutangnya. Artinya dia meninggal punya hutang, tapi tidak punya uang untuk bayar hutangnya. Tidak ada harta waris dia untuk bayar hutangnya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, orang ini ada 2 macam. Apabila selama dia hidup dia berhutang kepada orang lain, tetapi dalam niatannya dia ingin mengembalikan, tetapi Allah belum menakdirkan dia, maka dia selamat dari ancaman-ancaman tadi. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addallahu an." Siapa yang mengambil hutangan terhadap manusia, dia berniat untuk mengembalikannya, Allah akan mudahkan dia. Nah, ini keadaan yang pertama. Dari keadaan yang kedua, bahwasanya dia berhutang tidak meninggalkan harta.
Maka kalau dia ada niat untuk bayar, maka Allah Subhanahu wa taala akan membayarkan atasnya. Nah, potret yang kedua adalah dia berhutang, kemudian mati dan tidak punya harta untuk bayar, tetapi dia tidak pernah menganggap berat permasalahan hutang. Dia hutang sana, hutang sini, hutang sana, hutang sini, hutang sini. Nah, orang ini yang masuk ke dalam hadis ancaman tadi. Ya, ancaman-ancaman yang ditahan masuk surga, kemudian apalagi tidak diampuni dosa, kemudian apalagi pahalanya diambil. Orang inilah yang dia yang diancam di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada keadaan yang ketiga, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jika seorang berhutang meninggal dalam keadaan masih mempunyai tanggungan hutang dan ia telah meremehkan untuk memberikan jaminan pada hutang tersebut, atau meremehkan memberikan saksi atas hutangnya, atau menulis hutangnya, atau meremehkan menulis wasiat sehingga ahli warisnya tidak mengetahui keberadaan hutangnya, itu juga masuk ke dalam ancaman tadi. Dia punya hutang, dia tidak sanggup untuk bayar, tetapi dia tidak menulis wasiat terhadap ahli warisnya. Ini saya punya hutang, mohon dibayarkan. Ini saya punya hutang, mohon bapak dibayarkan. Dia tidak menulis wasiat, maka masuk ke dalam ancaman ini. Nah, itu jawaban kenapa boleh berhutang tetapi diancam. Maka tidak semua yang diancam dengan neraka, dengan siksa, orang tersebut mendapatkan ancamannya. Yang diancam hanyalah orang yang berhutang, tidak sanggup bayar sampai mati, dan dia tidak ada niatan untuk membayar. Itu dia. Bab yang kelima sekarang. Bab yang kelima mungkin Bapak Ibu bisa membacanya ya. Yang pertama, berhutang dengan niat melunasinya. Yang saya katakan tadi. Berhutang tapi meniat melunasinya. Ya. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addallahu an. Barang siapa yang mengambil harta manusia, berhutang kepada manusia, dia berniat untuk bayar, niscaya Allah akan memudahkan dia bayar hutang. Ini yang pertama, ya, adabnya harus ada niat. Jadi kalau seseorang berhutang ya kepada orang lain, maka harus ada niat di dalam hati. Saya mau bayar. Masalah nanti bisa atau enggak, urusan lain. Yang penting harus ada niat. Karena ada orang Pak berhutang, dia dari awal sudah ada niatan, tak mau bayar ya. Ya, ada dari awal sudah niatan seperti itu. Nah, yang kedua, ya, yang kedua adalah adab orang yang berhutang bersegera melunasi hutang. Jangan ditunda-tunda. Dan memang Pak, tabiatnya hutang itu suka ditunda-tunda bayarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, matlul ghani zulmun. Menunda-nunda hutang adalah sebuah kezaliman. Jadi sifat tabiat hutang memang apa? Menunda-nunda hutang. Walaupun itu cuma 1 ringgit, 2 ringgit, 5 ringgit, ya. Misalkan nih kita di bawah atau toko nih, ya, beli buku, kemudian kita kurang duitnya 5 ringgit. Maka nanti ya bulan depan saya bayar. Ternyata hampir setahun tak bayar-bayar. Padahal 5 ringgit. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adab yang kedua. Adab yang ketiga, menjamin hutang. Apa maksudnya menjamin hutang? Jadi saya berhutang kepada Bapak sekalian, kemudian tuh jaminan saya rumah. Kalau saya tidak mampu bayar, maka rumah kita jual untuk bayar hutang saya. Itu namanya menjamin hutang. Kalau bahasa fikihnya adalah gadai.
hutang dengan menggadaikan barang. Paham ya? Hutang dengan menggadaikan barang. Dan di dalam agama Islam, jaminan macam-macam, ada dengan gadai diperbolehkan. Ya, kemudian juga dengan menjamin dengan penanggung hutang. Misalkan saya berhutang kepada abang ini. Kemudian saya katakan, kalau saya tak sanggup bayar, abang itu yang bayar. Itu namanya menjamin dengan penanggung hutang. Ada yang menanggung hutang kita. Itu yang kedua, ya, menjamin hutang. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, menjamin hutang dengan penulisan hutang. Jadi kalau kita berhutang, lebih baik hitam di atas putih. Harus ada penulisan. Saya berhutang dengan abang sekian, ya. Nah, harus ada sehingga benar-benar jelas. Kemudian ditandatangani mungkin pakai materai dan semisalnya. Ya. Ini namanya menjamin dengan penulisan hutang. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang beriman, jika kalian berhutang pada batas waktu yang telah ditentukan, tulislah. Nah, ini namanya menulis. Penulisan hutang itu termasuk penjaminan hutang. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah, ini banyak yang saya lewati, akan tetapi insyaallah mencukupi seluruhnya. Yang keempat, menjamin hutang dengan persaksian. Maksudnya apa? Saya berhutang dengan abang, ada saksinya. Ini menjamin hutang namanya, dengan persaksian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282, "Wastashhidu syahidaini mir rijalikum." Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antara kalian. Fa illam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atan. Kalau tidak ada 2 laki-laki sebagai saksi, maka boleh 1 laki-laki, 2 perempuan. 1 laki-laki, 2 perempuan sebagai saksi. Ini menunjukkan bahwasanya perempuan boleh menjadi saksi. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang yang terakhir, ya, yaitu lanjut kita, yaitu adab selanjutnya adalah seorang yang berhutang dilarang menunda-nunda pembayaran hutang tanpa ada alasan, padahal ia mampu untuk melunasinya. Ini yang sudah kita sebutkan tadi. Matlul ghani zulmun. Menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia orang kaya. Ini sebuah kezaliman. Atau sebaliknya. Jadi hadis ini bisa dipahami dari 2 sisi. Saya sanggup bayar hutang, tapi saya tunda-tunda, ini sebuah kezaliman. Atau saya berhutang kepada orang, orang itu kaya, tapi saya tunda-tunda untuk bayar, maka ini sebuah kezaliman. Menunda-nunda pembayaran hutang, meskipun yang menghutangi kita orang kaya, maka ini sebuah kezaliman. Itu yang kelima. Yang keenam, melebihkan pembayaran hutang atau melunasi dengan yang lebih baik dari kewajiban hutangnya dengan syarat tanpa ada perjanjian dan persyaratan sebelumnya. Walaupun dengan isyarat. Misalkan nih, bang, bisa minjam 100 ringgit bang? Bisa. Nanti kembalikan 100 ringgit juga ya? Iya. Tapi kalau bisa ada ya yang hangat-hangat sedikit lah. Nah itu isyarat, tak boleh lah. Ya, isyarat tak boleh itu. Walau dengan isyarat atau dengan terang-terangan tak boleh. Ya, itu namanya apa? Riba. Ada hadis Rasulullah SAW bersabda, kullu qardhin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang ditarik keuntungan darinya, maka itu adalah riba. Beda kalau seandainya seseorang bayar hutang dilebihkan tanpa ada syarat, tanpa ada ketentuan sebelumnya, maka ini bagus. Itu yang terjadi pada Rasulullah SAW. Beliau pernah berhutang ba'ir. Ba'ir itu anak unta. Kemudian Rasulullah SAW ditagih. Lalu Rasulullah SAW bayar dengan unta yang sudah dewasa.
Otomatis anak onta dengan onta yang sudah dewasa mahalan onta yang sudah dewasa. Betul tidak? Maka Rasulullah SAW mengatakan sudah bayar saja. Orang yang menghutang ini, wahai Rasulullah, aufaitani aufakallah. Sungguh engkau telah membayar hutangmu dengan yang lebih, wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, a'tuhu fa inna min khiyarin nas ahsanhum qada'an. Sudah, kasih saja. Termasuk manusia yang paling terbaik adalah orang yang paling baik saat membayar hutang. Kita berhutang 100 ringgit, bayar 150. Kalau perlu bayar 200. Ini paling terbaik ini. Tapi dengan syarat apa? Tidak ada isyarat atau kesepakatan. Nah. Para ikhwan, kenapa kita harus berbuat baik kepada orang yang menghutangi kita? Karena dia kan sudah nolong kita. Makanya hutang itu adalah aqdu ihsan minal muslim ilal muslim. Akad kebaikan dari seorang muslim kepada muslim lainnya. Makanya tercela riba. Kenapa? Karena riba itu adalah menyengsarakan seorang muslim. Aturan seorang muslim yang ditolong, dia malah disengsarakan. Ya, hutangnya dilipat gandakan 100 ringgit hutangnya harus bayar 150. Padahal dia sendiri memerlukan uang tersebut. Makanya riba itu sangat tercela dalam agama Islam. Nah, kemudian yang keenam, seorang yang berhutang mendoakan orang yang menghutangi saat bayar. Ya, doanya apa? Barakallahu lak fi ahlik wa malik innama jazaa'us salaf al-wafa'u wal hamdu. Yang artinya semoga engkau selalu diberkahi oleh Allah di dalam keluargamu, di dalam hartamu. Sesungguhnya balasan hutang adalah pelunasan yang tepat waktu dan pujian. Jadi kita muji orang yang menghutangi kita. Kalau misalnya kita berhutang, terima kasih banyak atas hutangannya selama ini. Alhamdulillah, ini gara-gara saya berhutang dengan engkau, saya punya toko, saya punya rumah makan, saya punya restoran dan semacamnya. Ya, puji dia. Dia berhak untuk dipuji karena sudah menolong. Nah, ini adab yang berhutang, mendoakan. Dan di situ saya tulis beberapa doa, ya, beberapa doa. Kemudian yang kedelapan, seorang yang berhutang senantiasa agar dimudahkan membayar hutang. Seorang yang berhutang agar dimudahkan membayar hutang. Berdoa. Nah, ini salah satu doanya, ya, baca nanti banyak-banyak doanya. Ya. Yang pertama doanya apa? Allahumma Rabbas samawati sab' wa Rabbal arsyil azim, Rabbana Rabb kulli syai' munzilat taurat wal injil wal quran faliqal habbi wan nawa, la ilaha illa anta a'udzubika min syarri kulli syai', anta akhidhun binasiyati, antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir laysa ba'daka syai' wa antal zahir laysa fawqaka syai' wa antal batin laysa dunaka syai', iqdi 'anna ad-dain waghnina minal faqr. Jadi ini doa awalannya pujian, akhirannya baru permintaan. Pujian kepada Allah. Mestinya adab dalam berdoa juga seperti itu. Doa yang lain itu tadi di hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Doa yang lain hadis riwayat Imam An-Nasai, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa ghalabatil adu wa syamatatil a'da. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis dari Ali bin Abi Thalib, Allahumma kfini bihalalik an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana 'alaika mithlu jabali sirin dainan addahu Allahu anka." Kalau seandainya engkau mempunyai hutang seperti gunung. Hutangnya seperti apa? Gunung. Kemudian engkau baca doa ini, Allahumma kfini bihalalik an haramik waghnini bifadlika amman siwak, maka niscaya Allah akan melunaskan hutangmu tersebut. Maka ini dihafal doanya. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan para ikhwah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di dalam majelis-majelis ilmu di dunia. Kalau tidak bertemu di dunia, maka saya ucapkan sampai jumpa di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis, dan sebelumnya saya berterima kasih kepada Dewan Baitul Salam dan juga para jamaah sekalian, tuan puan sekalian yang saya cintai karena Allah, yang telah
mengundang saya ke Kuala Lumpur, Malaysia untuk kita mengadakan kajian Islam ilmiah. Semoga tetap semangat untuk belajar ilmu agama meskipun kita ya secukupnya seperti ini, tapi mudah-mudahan ini adalah pengajian yang berkah dan mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.